Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ehna semua, jumpa lagi dalam channel SMA IT Nur Hikmah dalam podcast Cahaya Mata. Kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, seorang anak muda. Alhamdulillah ini remaja kelas 3 SMP IT Nur Hikmah ya. Iya saja. Ya, baik. Langsung saja kita akan berkenalan dengan tamu kita. Assalamualaikum Moreno. Waalaikumsalam saja. Ya, nama lengkapnya siapa? Nama lengkapku Moreno Anandika Rabani. Moreno Anandika Rabani. Iya. Moreno ini kan nama orang Italia ya? Apa memang masih ada keturunan Itali? Sebenarnya enggak. Oh, enggak ada ya. Dari itu orang tua ngefans sama pembalap, namanya itu Moreno Suprapto. Oh, Moreno Suprapto. Iya. Sudah pikir masih ada keturunan Itali gitu. Moreno Suprapto ya. Oke. Moreno ini baru selesai PTS ya? Pekan ini. Baru selesai. Kapan selesainya? Kemarin Kamis saja. Oh, kemarin Kamis, berarti sekarang lagi baru selesai banget, udah free ya. Gimana, lancar PTS-nya? Alhamdulillah saja. Lancar ya, alhamdulillah. Nggak susah, jadi lumayan lah. Berarti tinggal nunggu hasilnya ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan harapan, mendapatkan nilai terbaik. Oke. Jadi aktivitas sekarang apa di kelas 9 ini setelah PTS dan yang lainnya? Untuk sekarang ini baru kayak nambal nilai yang kosong, kayak masih PTS ada yang kurang, itu di susulan. Susulan ya, iya. Terus ada ini juga ya, persiapan Hotaman ya? Nah iya sudah. Moreno ikut Hotaman yang sekarang? Ikut sudah. Ikut yang apa nih kategorinya? Aku kategori JUS 28 untuk tahun ini. JUS 28, Masya Allah ya, sobat muda ini Moreno ikut Hotaman JUS 28 untuk yang sekarang. Ya, dan kelas 9 ini sebentar lagi kan ya di SMP ini, kalau berdasarkan jadwal akademik sekitar bulan Mei ya sudah ujian sekolah ya. Pertengahan Mei. Gimana persiapannya untuk jelang ujian sekolah ini? Insya Allah siap. Sekolah sudah ini ya, ada program-program khusus untuk persiapan PTS, persiapan ujian sekolah? Sebelumnya udah ada, jadi kayak di hari Jumat ada tambahan khusus yang buat persiapan itu. Jadi ada tryout? Tryout ada. Oh iya, tryout ya. Sekitar di bulan April tryout ketiga. Oh, April berarti sudah lebaran ya? Sudah lebaran. Oh iya, mudah-mudahan lancar, semuanya dimudahkan sampai nanti menjelang sampai pelaksanaan ujian sekolah nanti. Ya, Moreno nih, kalau Moreno nih sudah lihat dari SD-nya ya, di SD-nya Nur Hikmah juga kan? Iya, Nah, memang Moreno di Nur Hikmah ini sejak kapan? Dari jenjang apa? TK atau SD? Dari kelas 1 SD sudah. Oh, di SD ya. Kalau TK-nya berarti di luar ya? Iya. Berarti sudah sekitar 9 tahun di Nur Hikmah, dari SD IT kemudian di SMP IT-nya. Nah, Ustazah boleh tahu dong, kira-kira pengalaman Moreno selama sekolah di Nur Hikmah ini, terutama pengalaman yang berkesan apa sih? Moreno mungkin bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang sampai sekarang tuh masih teringat, yang berkesan gitu, apa aja dari sejak SD sampai sekarang SMP. Kalau aku yang paling berkesan itu dari pertemanannya, itu seru-seru. Dan organisasinya itu paling berkesan. Kamu ikut ini di OSIS, aktif di OSIS? Yes, aku ikut. Di bidang apa? Bela negara sudah. Bela negara, oh iya. Menurut Moreno sendiri, seberapa penting sih kita itu harus aktif berorganisasi? Kalau sekarang ini dalam berorganisasi itu seperti kayak penting banget. Masuk PTN juga bisa jalur ketua OSIS. Jadi pengalamannya itu bagus buat public speaking, itu utama banget kalau public organisasi. Speaking, iya ya. Terus manajerial juga ya. Ada lagi selain public speaking, terus tentang manajerial, apalagi kira-kira yang kamu dapatkan dari berorganisasi? Kalau di SMP berarti kan OSIS ya. Apa kira-kira? Apa hasil dari itu? Iya, yang kamu dapatkan dari ikut berorganisasi di sekolah. Aku semenjak OSIS itu kan padat banget kan jadwalnya. Jadi pengefisiensi waktu. Iya, betul. Jadi setiap misalnya manajemen waktunya ya, bisa mengatur waktu dengan baik. Terus apa lagi? Dari
Dari siswa yang kayak agak males untuk Iya. berbicara di depan umum, aku jadi lebih suka. Lebih percaya diri ya. Iya sih. Oh iya, itu Sobat NH, ternyata berorganisasi itu penting sekali ya, karena bisa melatih kepercayaan diri kita, terus public speaking ya tadi, terus juga belajar mengatur waktu, manajemen waktu itu kan penting sekali ya Sobat NH. Ya, sekarang nih berarti kamu ketika SMA itu berkesan banget ya, terutama pas ketika di organisasi itu ya. Iya sudah. Oke. Nah, ini kan sekarang udah kelas 9 nih. Otomatis kan sebentar lagi akan meninggalkan bangku SMP ya kan, dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu SMA. Nah, Moreno sendiri gimana nih tentang pilihan SMA? Apakah sudah menemukan? Sudah. Oh sudah ya. Di mana? Surprising, di Nurhikmah juga sudah. Oh, jadi lanjut di SMA IT Nurhikmah Sobat NH. Dan yang Ustazah Ustazah dapat info juga katanya Moreno ini siswa pertama yang membeli formulir ketika pembukaan PPDB. Nah, Moreno ini yang pertama kali beli formulir, betul gak? Iya sudah. Iya. Kenapa sih Moreno masih aku mau di SMA IT Nurhikmah aja? Kira-kira apa sih? Karena aku kan dari SD sampai SMP udah di Nurhikmah. Jadi aku kayak udah percaya banget Nurhikmah ini ngejaga lingkungan sekolah banget. Iya. Pertemanannya terjaga gitu. Jadi nggak ada kayak rusak-rusak lah lingkungannya. Amin ya Allah, insya Allah ya. Jadi supaya ada ini ya, kesinambungan, kontinuitas dari SMP insya Allah sudah terjaga, nanti di SMA juga insya Allah. Mungkin seperti itu ya pertimbangannya ya Moreno. Iya sudah. Dan yang Ustazah pernah dengar juga katanya Moreno ini mengajak teman yang lain juga gitu ya untuk masuk ke SMA IT Nurhikmah gitu. Iya. Gimana itu ceritanya? Jadi kan karena aku baru pertama kali orang pertama yang ngambil itunya formulir. Jadi kan aku ngerasa ini kok baru aku doang, makanya aku ajak-ajak yang lain. Dan ternyata mereka ada yang mau. Oh, yang diajak yang dari dalam aja atau dari luar juga, yang dari luar SMP Nurhikmah? Ada juga dari dalam luar. Wah, ini marketingnya hebat nih Sobat NH ya. Iya, baik. Oke, jadi memang Moreno sudah memilih SMA IT Nurhikmah untuk lanjutan pendidikan ya. Yes. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, di SMA ini kan nanti pastinya tantangannya akan berbeda ya ketika kamu di SMP sekarang. Nah, kira-kira sejauh mana sih pengembangan minat dan bakat ketika di SMA itu? Kalau Moreno sendiri minatnya cenderungnya ke bidang apa? Aku lebih suka ke itu sih. Apa namanya? IPA. Sains. Oh, sains gitu ya. Sains. Kalau olahraganya ada olahraga atau hal lain mungkin di luar intrakurikuler? Ada sudah. Apa? Karate dan basket. Oh, karate basket, olahraga suka ya. Kalau kayak panahan gitu suka gak? Oh, enggak bisa. Oh, jadi lebih suka kayak olahraga basket sama apa tadi? Karate suka ya. Di SMP ikut juga? Nah, sayangnya nggak bisa karena COVID waktu itu, jadi nggak ikut sama sekali. Kelas 3 udah nggak ada ekskul ya? Iya sudah. Nah, kalau ini pengembangan minat menurut Moreno sendiri sepenting apa sih pengembangan minat ketika di SMA nanti? Kan pasti ketika SMA tujuannya itu kita pasti akan lulus SMA itu akan melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi di perguruan tinggi. Kalau Moreno melihatnya seperti apa? Menurutku minat bakat untuk dikembangin itu lumayan penting. Lumayan malah penting banget sudah. Soalnya kayak ada orang yang minat banget sama gambar. Padahal cita-citanya itu bisa jadi editor atau apa. Karena minatnya dia yang makin berkembang dengan menggambar, dia menjadi arsitek. Aku punya ada itu pengalaman teman. Ada teman yang jadi arsitek seperti itu ya. Jadi penting banget pengembangan minat itu ya. Karena kan ketika kita mempunyai skill, insya Allah kedepannya kita akan lebih mudah untuk mengembangkan diri ketika kita sudah lulus kuliah, ketika kita sudah terjun di masyarakat seperti itu. Skill itu sangat penting. Setuju ya Moreno? Setuju saya. Oke, iya ya. Jadi seperti itu pengembangan skill. Dan insya Allah nanti pengembangan skill, minat dan bakat itu akan dikembangkan di SMA seperti itu.
Nah sekarang nih, Moreno ini kan sekarang hidup di zaman yang digital ya. Menurut Moreno, apa sih tantangan ke depan generasi muda sekarang ini apa sih? Malesan sih. Males-malesan. Kayak- Moreno merasakan gitu. Karena pengalaman pribadi juga sih Zaza. Gimana males-malesan? Kayak ini misalnya lagi numpuk tugas, kita jadi kayak nunda-nunda. Suka menunda. Jadi masih lama nih, masih besok, ya udah nanti malam juga selesai. Nunggu deadline ya. Uh-uh. Iya. Kira-kira apa sih yang bikin jadi suka menunda-nunda, males-malesan, apa yang menyebabkan itu? Media sosial. Media sosial. Oke, media sosial ya. Iya. Dan selain media sosial? Game tentunya. Iya, games ya. Jadi itu ya faktor penghambatnya, ada media sosial, ada games. Apalagi sekarang medsos itu banyak sekali ya jenisnya. Coba apa saja yang Moreno tahu? Instagram, Twitter, terus apa namanya, TikTok, YouTube. Iya, YouTube. Oke, terus apa lagi? Udah sih baru. Twitter. Kalau nggak salah ada lebih dari 7 ya. Dan Ustazah pernah baca, sobat muda. Jadi berdasarkan penelitian, jadi kalau anak milenial itu menggunakan lebih dari 7 media sosial itu memiliki kecenderungan untuk mempunyai tingkat depresi yang lebih tinggi. Misalnya gini, kita buka TikTok melihat orang, wah ini orang itu keren banget ya, dia kayaknya happy banget, bener nggak? Suka gitu gak sih kalau kita lihat postingan orang itu? Sering. Iya kayak gitu Sering kan. ya. Terus buka Instagram misalnya, kok dia lucu banget gitu nggak? Kalau yang Moreno lihat ketika buka medsos itu apa biasanya? Kalau biasanya aku kayak nemu orang yang prestasi gitu, kayak dapat. Prestasi, berarti bagus ya. Jadi ada semangat buat ngikutin mereka lah. Oh iya, plus minus lah ya. Kalau misalnya yang dilihatnya prestasi, jadi kita lebih semangat. Tapi kalau misalnya ada kalanya, ada juga yang anak muda itu yang melihatnya membandingkan orang lain dengan dirinya. Akhirnya yang muncul apa? Rasa Minder, ya iri, minder. Terus istilah lainnya apa tuh yang sekarang itu insecure ya? Nah, Iya. Jadi sebenarnya medsos itu kan bisa tinggal kita memilih ya. Kalau yang merenalkan seperti itu ya, bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. iya, oke. Nah berikutnya, tadi tentang tantangan. Selain medsos, apalagi sih tantangan? Selain tadi kemalasan, tantangan generasi muda yang zaman sekarang itu apa sih? Itu apa namanya? Keefisiensi waktu sih. Jadi sama kayak tadi, kayak nunda-nunda. Kurang bisa mengatur waktu ya. Padahal malam udah waktunya buat tidur, dia malah begadang buat ngerjain tugasnya. Iya. Akhirnya pagi-paginya juga ketiduran, sekolah berantakan, jadi begitu. Iya. Oke, ya betul ya. Kalau ini mempengaruhi nggak lifestyle, gaya hidup? Itu tantangan juga nggak menurut Moreno? Gaya hidup misalnya nih, gaya hidup sekarang kan kita udah dengan banyaknya medsos kan kita melihat lifestyle orang-orang dari luar itu masuk dengan mudahnya. Itu bisa mempengaruhi nggak lifestyle? Bisa sih. Seperti itu ya. Jadi kadang suka ada yang ikut-ikutan gitu kan ya. Bisa dari kayak boros-boros uang padahal masih ada gitu. Iya. Nah itu beberapa tantangan mungkin yang akan dihadapi oleh sobat NH semua, sobat muda, terutama yang generasinya ini ya, generasinya Moreno ya. Gen apa nih kamu? Gen Z ya. Nah. Oh iya. Kalau Ustazah Ade ini X kayaknya deh. Angkatan 2000, iya angkatan ya itulah sebelum 2000-an. Nah sekarang. Nah ini kan di SMA itu tantangannya ya. Kira-kira kalau harapan Moreno sendiri itu ketika masuk SMA apa ya? Harapan-harapannya? Lebih fokus ke pendidikan sih. Jadi pendidikan. Kayak belajar, waktunya belajar. Kadang aku juga lalai, harus diakuin kayak harusnya belajar malah main gitu. Masih ada ya. Oke. Nah kalau setelah lulus SMA nanti harapannya seperti apa? Pasti kan punya cita-cita dong ke depannya, mau jadi apa gitu, mimpi besarnya mau jadi apa. Moreno sudah punya seperti itu? Udah.
Apa? Jadi Badan Pusat Statistik ya Ustazah. Oh, pusat statistik ya, bekerja di BPS ya. Iya sih. Kenapa mau di BPS? Tertarik aja Ustazah. Tertarik? Hmm. Sejak kapan tuh mulai tertarik dengan pusat statistik seperti itu? Awalnya kan aku kayak lagi pergi-pergi. Terus aku nanya, ini apa namanya, sekolah tinggi apa, kok kayaknya bagus Di mana itu? gitu. Jakarta? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ternyata aku tanya itu BPS, STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Oh, STIS ya. Nah, aku kan cari-cari karena penasaran kan. Baru aja soalnya aku ngeterapin ilmu statistika kan. Iya. Oh, di Penasaran. SMP ada? Ada di kelas 8. Nah, aku cari-cari, wah kayaknya ini menarik juga ini pekerjaannya. Jadi aku jadi mulai agak mulai tertarik. dari situ tertarik dari ilmu statistik itu ya, Yes, statistika. Oke, good. Itu bagus sekali ya. Jadi sudah punya gambaran ke depannya itu mau jadi apa sih, cita-cita seperti apa ya, seperti itu. Nah, dan memang anak muda itu harus seperti itu, sudah punya rencana ke depan, sudah punya planning ya. Moreno juga udah ada ya planning ke depan, ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mau jadi apa, seperti itu. Baik. Nah, ini yang terakhir nih, mungkin Moreno ada dong pesan-pesan buat teman-teman seperjuangan yang seangkatan, apa sih yang ingin Moreno sampaikan untuk teman-teman? Untuk teman-teman kelas 9-ku, jangan mentang-mentang kayak udah SMA, berarti kan ini masa muda terakhir. Jadi kayak melalaikan waktu. SMA itu kayak gerbang untuk masa depan. Universitas ya? Oke, iya. Kayak universitas itu tesnya dari hasil itu kan, kalau SMA itu kayak dievaluasi dari SD sampai SMP, itu apa aja sih yang baru udah dipelajarin, ulang-ulang. Nah, pembuktian dari hasil itu nanti pas universitas. Jadi lebih diseriusin di SMA-nya. Iya, kayak lebih serius sobat NH. Kalau yang buat kelas 7 sama kelas 8, yang sebelum angkatan adik kelas ya. Jangan ngeremehin kayak masa depan juga nanti bisa dirubah-rubah, masih panjang waktunya. Enggak, waktu itu cepet. Kita nggak tahu ya umur kita sampai di mana ya kan. Kayak ya harus di planning, kalau masa depan itu harus planning dari awal. Aku agak nyesel juga sih nggak planning dari kelas 7, biar tahu jalan-jalan yang bener ya. Nanti jalan ini mana, kalau mau dapet ini harus gimana. Kamu nggak dari kelas 7 sayangnya. Iya, tapi nggak apa-apa. Kamu bisa kalau kemarin terlewat, dimulai dari sekarang ya. Jadi ada yang namanya proposal hidup, sobat NH. Jadi di proposal hidup itu kita merancang sebuah perencanaan kita dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, apa yang akan kita lakukan sampai akhirnya kita benar-benar menjadi sukses. Begitu mungkin ya Moreno ya, kurang lebihnya ya. Yes, jadi merencanakan hidup seperti itu ya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Moreno? Udah. Gitu aja? Udah. Oh iya, oke, bagus ya. Jadi alhamdulillah nih sobat NH, kalau yang Ustazah tangkap tadi dari Moreno ini sudah mulai membuat perencanaan tentang masa depannya, juga sudah mempunyai cita-cita tadi untuk menjadi apa? Bekerja BPS. di BPS ya. BPS. Iya, Badan Pusat Statistik. Mudah-mudahan tercapai apa yang Moreno harapkan, yang diimpikan oleh Moreno. Amin saja. Iya. Nah, Ustazah mau mengutip ini nih, perkataan dari Buya Hamka tentang cita-cita ini. Jadi kata Buya Hamka, pemuda itu haruslah mempunyai cita-cita yang tinggi agar hidupnya berarti. Dan ketika nanti nih cita-citanya itu tercapai, dia akan menekur. Menekur itu kayak melihat ke bawah sambil memikirkan sesuatu atau menunduk. Dia akan menekur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. Jadi ketika cita-cita itu tercapai, Moreno mungkin nanti setelah bekerja di BPS, Moreno akan menekur, melihat ke bawah gitu. Oh, ini anak tangga yang dulu aku lalui. Pasti anak tangga itu kan tidak mudah dilaluinya ya. Rintangan-rintangan. Iya, banyak rintangan ya Moreno ya. Pasti jatuh bangun kan. Banyak orang sukses yang jatuh bangun sebelum akhirnya dia menjadi sukses. Ya, mungkin Moreno udah pernah lihat membaca juga ya tokoh-tokoh yang akhirnya menjadi sukses. Suka baca nggak?
Aku bukan baca sih, tapi dengar dari konten-konten YouTube kayak motivator gitu ya. Hmm. Kalau Moreno bacaannya biasanya apa yang disukai? Baru ini sih, baru satu buku kayak motivasi tentang siapa sih diriku. Oh gitu ya. Kalau kayak novel gitu suka juga baca? Novel paling sering. Apa tuh favorit kamu? Terelie. Oh, Terelie. Udah banyak ini seri yang dibaca ya? Udah banyak. Iya, oke. Iya, jadi karena membaca itu sangat penting Sobat NH, Sobat Muda. Karena kan membaca itu gerbangnya, jendela dunia ya, iya kan? Yes. Kita apa yang kamu dapatkan dari membaca? Ada kan di novel itu nggak sepenuhnya juga fiksi. Ada ilmu yang benar-benar ada kayak tentang IPA, di situ juga ada penjelasannya, sains. Terus penggunaan kata variasinya itu bagus banget. Iya, mudah-mudahan sekarang Moreno baca nih, kalau kedepannya Moreno sendiri jadi penulis ya. Yang penting dari sekarang kita tingkatkan minat baca anak muda ini nih, supaya karena sekarang ini nih generasi muda Indonesia itu darurat membaca ya, berdasarkan survei itu. Jadi karena kurangnya minat membaca, ya kan. Jadi anak muda seperti Moreno itu mulai ditingkatkan minat membaca, yang termasuk bukan cuma anak mudanya sih, kayak Ustazah Ade juga mungkin dan yang lain-lain ini sama, harus meningkatkan juga literasinya itu ya, karena sangat penting. Ya, mungkin itu sih Moreno. Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih Moreno? Enggak ada, udah cukup. Nggak ya, udah cukup. Oke, gimana senangnya bisa hadir di podcast Nur Hikmah. Pesannya mungkin yang penonton nih yang melihat video kita kali ini biasanya apa? Jangan lupa. Ayo dulu. Ya, untuk supaya cara kita lebih berkembang gimana? Jangan lupa subrek. Subrek. Like, comment and share. Subscribe. Share juga ya. Oke, di-share juga penting. Biar luas. Iya ya, biar lebih banyak yang melihat. Oke. Baik Sobat NH semuanya, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Moreno Anandika Rabbani panjang. Ya, Moreno ini kelas 3 SMP IT Nur Hikmah yang sebentar lagi akan lulus. Kita doakan semoga Moreno bisa lulus dengan hasil terbaik nanti, melalui ujian sekolah juga dengan baik. Nanti di SMA juga bisa belajar dengan lebih baik lagi ya Moreno ya. Bisa mencapai cita-citanya tadi menjadi BPS. Bekerja di BPS ya. Dan tadi yang Ustazah tangkap, yang Ustazah bisa simpulkan dari Moreno itu tentang bagaimana pentingnya mengelola waktu ya, manajemen waktu. Jadi ada beberapa poin tadi Sobat NH yang Moreno sampaikan tentang manajemen waktu, tentang tidak boleh males-malesan ya itu ya. Nah itu penting. Kaum rebahan biasanya. Kaum rebahan, mager ya. Iya, mager sekali-kali boleh, tapi jangan keterusan magernya ya. Oke, mungkin itu Sobat NH semuanya perbincangan kali ini kita akhiri ya. Ucapan terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya dengan narasumber yang berbeda tentunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.